Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Waktu malam Nabi Muhammad disergap oleh kaum Quraisy itu, akhirnya Nabi lewat jendela belakang bersama Abu Bakar. Di situ Nabi menuju ke Gua Sur. Nabi menuju ke Gua Sur yang tidak banyak orang mengetahui jalan tersebut. Ketika dipandang oleh orang awam, tidak mungkin seorang itu melewati situ karena melewati bukitan, jurang-jurang. Ada yang mengatakan di situ hutan-hutan, jadi tidak mungkin kalau lewatnya di situ. Maka kafir Quraisy pulang dan tidak meneruskan pengejaran Nabi. Di situ Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan atau melakukan perjalanan di situ ke Gua Sur itu selama 3 hari Nabi menetap atau beristirahat di Gua Sur itu. Akhirnya Abdullah bin Abu Bakar ini yang pulang nanti ke Gua Sur lagi, setiap malam ke Gua Sur, nanti paginya pulang. Untuk apa? Untuk menunggu informasi atau mencari informasi dari kafir Quraisy merencanakan apa gitu. Ini merencanakan gimana ya, masih mengejar Nabi nggak? Kalau nggak ketemu Nabi sampai hari ketiga, dan dipandang hari ketiga mereka udah aman, itu akhirnya Nabi melaksanakan atau melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Yang mengetahui perjalanan Nabi ini tidak semua orang, atau hanya ada 4 orang. Yang pertama Aisyah, Asma, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhaira. Amir bin Fuhaira ini pembantunya Abdullah atau pembantunya Nabi Muhammad. Ini yang tahu, terus Abdullah beserta 2 anaknya. Yang tahu hanya 4 ini, yang lainnya nggak tahu. Akhirnya Nabi Muhammad melaksanakanlah perjalanan itu menuju Tihama. Tihama ini yang terletak di dekat pantai Laut Merah, atau di dekat pantai Laut Merah. Ini berarti sebelum ke Madinah itu menuju ke itu dulu, ke Tihama itu namanya. Tihama, ya benar. Tihama. Orang kafir Quraisy mengadakan sayembara untuk mencari Nabi ini. Untuk mencari Nabi gimana? Mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Nabi dalam keadaan hidup ataupun mati akan dikasih imbalan yang luar biasa, salah satunya jabatan. Dikasih emas, perak, harta, berlian, itu banyak banget yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Di sini ada kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Ini Suraqah bin Malik, pemuda Quraisy yang mendengar perjalanannya Nabi. Nih, mendengar perjalanannya Nabi. Nabi sampai ke sana ini. Nah, ketika itu Suraqah langsung mendatangi tempat yang dia tahu, yang dia dengar Nabi singgah di sana. Ini ketika Suraqah di situ, karena Suraqah itu percaya dengan dewa. Ketika Suraqah menemukan Nabi Muhammad di situ, di dalamnya, di dalam gua, itu kan kudanya pada kudanya di depan. Kudanya di depan, dan Suraqah ini menggunakan kuda juga. Nah, ketika kuda yang dikendarai Suraqah ini mau diajak masuk, kudanya nggak mau, tersungkur gitu loh. Tersungkur itu berarti gimana ya? Jadi ya tersungkur itu kuda yang ditungganginya itu langsung delosor gitu, sampai 4 kali dinaiki nggak mau, delosor lagi 4 kali. Karena Suraqah percaya dengan dewa, ini pertanda buruk ini. Seperti itu menurut dia. Akhirnya Suraqah tidak jadi masuk di tempat yang Nabi Muhammad singgah atau istirahat di situ. Nah, itu akhirnya Suraqah pulang lagi karena kudanya melakukan sungkur tadi. Kesungkuran kudanya itu sampai 4 kali. Ini akhirnya Suraqah nggak jadi. Dalam perjalanan Nabi singgah di Quba, desa terletak sekitar 2 mil di selatan Madinah nih. Ketika Nabi Muhammad di situ udah
dah dengar ada yang mengetahui di sini, Nabi melanjutkan perjalanan Nabi, melanjutkan sampai menuju Kuba. Kuba itu desa yang terletak sekitar 2 mil di selatan Madinah, padang pasir. Di sana ada desa yang namanya Kuba. Nabi Muhammad singgah di situ. Terus Nabi membangun masjid yang pertama kali dan dijadikan masjid pertama kali ini berarti terletak di Kuba. Dan tempat tersebut atau masjid tersebut ini menjadi sejarah karena ini yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad beserta sahabatnya di Kuba. Ini akan Pak Sifat tanyai, ini ada nih. Nah, terus di sana beliau singgah selama 4 hari. 4 hari beliau di sana di Kuba itu 4 hari. Di situ sampai mendirikan masjid tadi. Orang di sana itu ternyata udah dengar sama Nabi, udah dengar kalau Nabi bawa ke sini, mereka mau atau welcome lah. Nih. Lalu berangkat pada hari Jumat pagi, tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat waktu sholat Jumat, dan beliau sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Terus di desa perkampungan Bani Salim bin Auf itu hari Jumat dan melaksanakan sholat Jumat di situ. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setelah Nabi Muhammad dijarah tadi sama kafir Quraisy, Nabi melaksanakan perjalanan menuju ke Madinah melewati Gua Sur selama 3 hari. Terus akhirnya menuju ke Tihama. Terus di Kuba sampai mendirikan bangunan yang buat beribadah atau masjid. Terus sampai hari Jumat ke perkampungan Bani Salim bin Auf tadi. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Begitu dulu dari kisah hijrahnya Nabi. Kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi saja yang sekelas Nabi pindah atau hijrah itu juga diperlukan atau menjadi salah satu jalan. Ini bisa kita ambil diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memang di tempat itu kita tidak nyaman, di tempat itu tidak kita berkembang positif, mungkin tempat lain lah bisa menerima kita. Begitu juga dengan memilih teman untuk anak-anakku, lokasi tempat pergaulan ini kita juga memilih seperti itu. Yang dipandang di situ kok memang membuat kita tidak bagus, tidak menjadi kita lebih positif, kita pilih, kita pindah seperti itu. Semoga bermanfaat. Demikian dulu dari Pak Sifa. Alhamdulillahirabbil alamin.